Alhamdulillah saya ke pengadilan ya, mendaftarkan sekalian daftar gugatan kan harus bayar ke bank, sekalian saya udah bayar semua. Hari Jumat jam 8:30 saya sampai, jam 12 saya keluar dari pengadilan kan udah selesai kan. Saya udah tanda tangan semua resmi bahwa saya gugat perceraian. Kapan agendanya? Hari Jumat. Alhamdulillahirobbilalamin. Karena yang ditunggu-tunggu akhirnya tercapai. Gugatan cerai Musdalifah melegakan hati Nasar. Bahkan menuju saat-saat pemutusan ikatan pernikahan yang telah berlangsung selama 2 tahun ini, Nasar sama sekali tak berubah sikap. Ia 100% siap berpisah dari sang istri Musdalifah. Bersama ini pula kisruh rumah tangga yang hampir setahun ini berlangsung bisa dipastikan akan segera berakhir saat Hakim Pengadilan Agama 3 Raksa Tangerang, Banten menjatuhkan palu tanda resminya keduanya menyandang status janda dan duda. Itunya kan gak penting. Itunya gak penting. Itu kuitansi. Kuitansi yang penting nih, kuitansi. Kuitansi tuh. Itu yang sejam apa nih? Kalau aku mah siap-siap aja dari kemarin-kemarin juga, dari awal-awal, dari sebenarnya aku sudah siap dari lama ya gitu ya. Cuman kan baru rame-ramenya sekarang-sekarang gitu. Kalau ditanya siap mah siap dari lama gitu. Karena kan memang aku harus seperti ini untuk membuat banyak keputusan menjadi sendiri. Itu kan orang pasti banyak kesulitan ya, tapi kalau buat aku tidak memiliki kesulitan untuk memutuskan sendiri gitu. Karena kan sudah berbulan-bulan kan aku juga nahan ini masih bisa nggak dipersatukan, ini masih bisa nggak dipersatukan. Ternyata pas aku pelajarin sudah tidak bisa, ya sudahlah. Aku pas pulang umroh, aku bismillah, ya Allah maaf, bukan aku tidak mau meneruskan perkawinan ini sudah tidak bisa untuk dipersatukan, untuk apa. Jawaban perpisahan itu aku jawab dengan cara aku keluar dari rumah itu gitu ya. Yang aku keluar terus masuk lagi itu kan sebenarnya aku juga sudah tidak mau, tapi aku dinasihati oleh orang tua, dinasihati oleh aku bilang sama teman-teman semua, aku anak yang apa-apa selalu minta restu orang tua, selalu nanya sama orang tua. Kalau sidang perdananya nanti orang pengadilan yang ngatur, saya ikutin aja. Ya, kita ucapkan terima kasih buat Pak Mus, ini keputusan yang bagus. Jadi tidak berlarut-larut. Ini kan keinginan Pak Mus dulu suka bilang begitu. Nah ini dengan kejadian dibuat berkas masuk, kalau bisa nggak usah 2-3 kali, sekali jadi aja. Jadi selesai beres, kita tetap kekeluargaan. Karena di situ saya pesankan sama Nasar, ada anak keturunan Nasar. Bertanya soal cinta, bagai jauh panggang dari api. Meski pernikahan keduanya telah dikaruniai seorang anak bernama Falhan, tapi mau bagaimana lagi, pintu silaturahmi sudah tertutup dan jalan damai tak lagi diperlukan. Bahkan saat sidang nanti, Nasar memastikan tak akan hadir dan menunggu status dudanya sembari bekerja. Dan komunikasi di antara Nasar dan Musda pun sudah berakhir saat Nasar keluar dari Istana Musda setahun silam. Yang kian runcing adalah Musda yang terkesan menutup pintu pertemuan antara sang anak dengan ayahnya, bahkan di Lebaran sekalipun. Kalau masalah komunikasi memang aku sudah komitmen ya, komunikasi aku gini ya, kalau aku mau komunikasi jadi temen, aku bilang harus diselesaikan dulu. Misalkan kalau sudah selesai, sudah sah menjadi masing-masing sendiri, aku jadi udara seperjaka gitu, maminya juga sama, baru kita bisa komunikasi menjadi seorang teman gitu. Tapi kalau belum ada keputusan, nanti takutnya aku pikirannya, baik pikiran maminya anak-anak atau pikiran orang, aku kepingin balik lagi. Takutnya kalau tidak cepat-cepat diselesaikan. Aku tidak pernah mengekang ya. Saya kalau memang masa nanti tujuannya untuk mau ketemu anak, ya silakan wes. Anaknya juga sekarang nggak ada, ketemu juga enggak.
mau puasa kagak ketemu, mau lebaran kagak ketemu, mau apa kagak ketemu, ya udah mau diapain jadi diperbolehkan atau memang aku mah nggak tahu sebenarnya sih. Kalau aku mah nggak mau bilang nggak diperbolehkan, karena kan nanti kalau aku bilang gitu takutnya aku suzon ya itu atau apa ya. Karena aku bilang kembali lagi itu mah kesadaran masing-masing aja gitu, mau ngizinin atau enggak ketemu anak gitu. Kalau buat aku mah mau ketemunya nanti misalkan gitu ya, ketemu nanti ketemunya aku udah tua, anak-anak udah bergede, nggak ada masalah, aku tetap ingat itu anak aku gitu. Kalau anak aku lupa ya, kalau sebisa mungkin aku akan kasih tahu gitu, semoga tidak lupa. Iya, kalau mau ketemu anaknya sih nggak, saya jamin nggak akan ada apa-apa. Jangan dipersulit mengenai anak. Ya, tanya Mbak Musnya, saya udah cukup, saya bela sama Mbak Mus. Bercerai, bercerai, dan bercerai. Begitulah yang diinginkan Nasar dan Musdalifah. Memang ini satu-satunya jalan agar konflik keduanya mereda serta tenang menjalani hidup masing-masing. Lalu benarkah jika Nasar tak meminta harta sepeser pun dari Musdalifah? Karena bagi pedangdut satu ini bercerai saja sudah lebih dari cukup. Buat aku tidak ada harta gunung gini yang mana apa yang mau digunung gini kan? Dan gunung gini itu tidak ada dalam ajaran Islam sebenarnya. Kita umat Islam kan. Nah, kalau umat Islam itu pasti kita tahu tidak ada yang harta gunung gini apalah gitu ya. Dan apa yang mau digunung giniin benar digunung giniin. Oh enggak, saya nggak menjawab. Karena apa yang mau diambil? hak asuh paling anak? Iya, hak asuh makan nanti di pengadilan ya. Kalau itu, kalau harta gini apa yang mau diiniin ya. Dan konflik Nasar dan Musda semakin meruncing manakala terjadi beberapa insiden yang melibatkan sang bunda dan Nasar sendiri. Betapa tidak, Musda dipandang sama sekali tak menghargai orang tua Nasar. Selain dikabarkan mengirim kurma busuk, Musda pun harus menurunkan ibu mertua di tengah jalan dan membawa pulang mobil yang sedang digunakan ibu mertua. Dan sakit hati pun terus membekas mengiringi langkah-langkah ibunda Nasar. Fatal banget. Ya, memperlakukan orang tua enggak enak gitu ya, seperti disengaja semuanya gitu. Itu sepertinya sebetulnya kayaknya sih ya udah biasa mereka menyakitin orang. Kalau kita belum percaya sampai detik akhir baru. Jadi ya sebetulnya sama Nasar perselisihannya biasa-biasa aja. Tapi kalau keadaannya begitu, kasihan Nasarnya. Sampai pulang Nasarnya pakai taksi. Ini kan kenyataan. Nasar ini bukan pulang dari diskotik, pulang kerja dari DA2, datang ke situ sama ibu mertua, pulang ke Bogor, mobil diambil sama kakaknya Mbak Mus. Ini yang fakta yang real. Terus yang pertama sebelum kejadian ini mobil diambil di pom bensin. 8 orang tengah malam. Awalnya seperti apa, sekarang jadi apa, udah tahu kan? Mungkin sekarang karena akunya sudah jauh dengan mertua, sudah jauh sama suami, jadi perkataan yang tidak enak harus dikeluarkan terus, tapi ingat masa lalunya sampai begini jadi dari mana? Apa masalah mobil ya, kalau masalah mobil mungkin enggak ya, sekarang gini aja ya, mungkin keluarga saya mungkin melihatnya juga kesel, kenapa bisa jadi begini, kok sudah terjadi gini. Untuk no comment aku untuk itu ya, saya tidak bisa menghalang.